Kekalahan yang diderita Korea Selatan atas Indonesia sepertinya benar-benar dirasa cukup menyakiti fans di sana. Sebab sebelumnya nggak ada yang nyangka juga sih Indonesia yang berstatus tim debutan mampu lolos ke 8 besar dengan cara yang mengesankan. Namun berkaca dari status Korea Selatan yang emang jadi salah satu unggulan dan mampu main sempurna di fase grup, membuat fans di sana merasa yakin kalau Indonesia bukanlah lawan yang sepadan. Hingga akhirnya muncul beragam narasi ataupun komentar yang terkesan meremehkan. Apalagi jika melihat head-to-head antara kedua negara. Maka wajar jika publik Korea menganggap laga melawan Indonesia bakal berlangsung mudah. Akan tetapi sepertinya mereka lupa kalau sejak dipegang oleh Coach Shin, timnas Indonesia benar-benar udah berkembang, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dan terbukti meskipun sempat ada di momen sulit khususnya di babak adu penalti, dengan mentalitas yang tangguh, Indonesia mampu mengatasi itu dan keluar sebagai pemenang untuk kemudian lolos ke semifinal. Sesuatu yang pada akhirnya membalikkan semua prediksi yang ada, plus membuka mata publik Korea jika Indonesia sekarang udah nggak selemah itu. Lagi dan lagi, tak henti-hentinya kita dibuat bangga oleh kemajuan timnas Indonesia saat ini. Ya, bersama Coach Shin, timnas Indonesia mampu menampilkan permainan standar level Asia. Dan itu sejatinya udah mulai kelihatan di Piala Asia level senior awal tahun lalu. Kemudian berlanjut di kualifikasi Piala Dunia kala menghajar Vietnam 2 kali, sampai pada akhirnya di Piala Asia U23 ini. Yap, salah satu poin plus dari semua ini adalah mayoritas pemain yang tampil di Piala Asia U23 adalah mereka yang terbiasa tampil di level senior, di mana artinya secara mental dan kematangan para pemain benar-benar udah terbiasa dengan yang namanya tekanan. Dan semua itu terbukti jika kita melihat gambaran perjalanan timnas Indonesia di ajang ini. Mulai dari saat kalah di laga pembuka, sampai kemudian menang atas Australia dan Jordania untuk mengunci satu tiket ke 8 besar. Nah, di babak 8 besar, Indonesia sejatinya tergabung di bagan yang isinya favorit semua. Bayangin aja, di sana ada Korea Selatan yang pada tahun 2020 lalu berhasil keluar jadi juara. Lalu dua tim lainnya ada Uzbekistan yang merupakan juara di tahun 2018. Dan Arab Saudi yang berstatus juara bertahan. Tentu melihat itu semua, Indonesia yang statusnya hanyalah bocah kemarin sore alias tim debutan benar-benar dianggap sebelah mata. Terutama jelang laga melawan Korea. Seperti yang udah kami jelaskan di video sebelumnya. Kalau banyak dari publik Korea benar-benar menganggap laga melawan Indonesia akan berlangsung mudah. Apalagi mereka juga berpacu pada hasil-hasil di tahun 2015 kalau Korea menghajar Indonesia 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2016. Ya mungkin mereka selama ini masih melihat Indonesia sama seperti yang dulu. Atau ya sekedar meremehkan aja. Tapi melihat gimana cara Indonesia mengalahkan tim-tim kuat macam Australia dan Jordania, dan itu terbukti. Tak kalah secara luar biasa, Korea Selatan beneran dibuat frustasi. Sampai ada 2 kartu merah yang diterima, membuktikan kalau Indonesia ini benar-benar jadi tim yang gak bisa lagi dipandang sebelah mata. Yap, jika di era dahulu, kita sering minder ketika ketemu tim dengan nama besar, sekarang mau lawan siapapun berani. Dan hasilnya melalui sebuah perjuangan yang sangat dramatis. Mentalitas pemain Indonesia yang udah digodok betul oleh Coach Shin, pada akhirnya mampu membawa Indonesia lolos ke semifinal sekaligus menyumpal mulut netizen Korea yang sebelumnya meremehkan kita. Lucunya, pasca kekalahan itu, gak sedikit loh yang akhirnya berkomentar jadi baik.
Sementara itu, Hwang Sung-hong seusai laga turut mengucapkan selamat atas kemenangan Indonesia. Menurutnya, dalam adu penalti segala hal bisa terjadi. Kendati di satu sisi, ia juga memuji gimana cara Indonesia bermain. Dalam adu penalti semuanya soal keberuntungan, dan keberuntungan itu tidak datang untuk kami. Saya ingin menyoroti fakta bahwa pemain kami tidak menyerah meskipun mendapat kartu merah dan terus mencetak gol penyama kedudukan. Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemenangannya. Mereka pantas mendapatkannya karena mereka juga bermain sangat bagus. Sintayong di sana. Itu yang membuat tim Indonesia kuat seperti sekarang ini. Dia telah melatih mereka sejak lama dan mereka terorganisir dengan baik dan solid. Ucap Hwang dilansir dari Never. Sementara itu, Coach Shin sendiri berujar kalau ia emang merasa senang bercampur sedih. Akan tetapi yang terpenting sekarang, kalau kemenangan ini benar-benar mampu membuat rasa percaya diri tim jadi lebih tinggi. Untuk kemudian meraih hasil yang lebih baik. Saya sangat senang dan bahagia, tetapi di sisi lain, ini sangat menyedihkan dan sulit. Namun, pemenang harus ditentukan. Dan saat ini saya pelatih Timnas Indonesia, jadi saya melakukan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami tidak bisa memenangkan kejuaraan. Jelas, kami bisa mencapai final. Hal itu memberi kami kepercayaan diri dan kami mampu mencapai 4 besar. Ucap Coach Shin dilansir dari Netsport. Ya pokoknya buat Timnas Indonesia nggak apa-apa, kalian terus diremehkan. Toh semuanya bisa dibuktikan di atas lapangan kan? Dan kalian bisa membuktikannya. Ya meskipun masih ada satu orang sih yang kayaknya ya agak gimana gitu. Tapi udah nggak masalah juga. Dan nggak penting banget ngurusin hal yang negatif. Intinya, memang target dari federasi adalah 8 besar. Dan target dari Coach Shin adalah 4 besar. Tapi karena ini ibaratnya udah terlanjur basah, ya udah selama peluang masuk final itu ada, ya kenapa enggak gitu kan? Meskipun nanti lawannya antara Uzbek atau Arab. Nggak masalah juga. Toh selama pemain yang tampil, bisa kok membuktikan kalau mereka bisa bermain bagus gitu loh. Untuk itu, semoga para pemain tetap terjaga motivasinya. Kendati, yang cukup disayangkan adalah Rafael harus absen di semifinal karena akumulasi kartu kuning. Tapi belum tahu nanti aturannya gimana. Yang jelas, kita nikmati dulu aja kemenangan ini. Dan serahkan perihal masalah pemilihan pemain dan lain-lain kepada Coach Shin. Karena pada akhirnya beliaulah yang paling mengerti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.